Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai implementasi jaringan syaraf tiruan, supervised and unsupervised learning. Pengertian jaringan syaraf tiruan adalah sistem komputasi yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan membuat keputusan. JST terdiri dari neuron-neuron buatan yang terhubung dan bekerja secara paralel dalam jaringan. Jenis pembelajaran pada JST. Yang pertama, supervised learning, pembelajaran terbimbing. Supervised learning adalah salah satu jenis metode dalam pembelajaran machine learning, di mana model dilatih menggunakan data yang sudah berlabel. Artinya, setiap data pelatihan memiliki input fitur dan output, label atau target yang diketahui. Tujuan dari supervised learning adalah membuat model yang mampu memprediksi output untuk data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data yang ada. Ciri-ciri supervised learning: data berlabel. Setiap sampel data memiliki label atau jawaban yang benar. Tujuan utama: memprediksi atau mengklasifikasikan data baru. Proses pelatihan: model belajar dari input-output yang sudah diketahui. Yang keempat, evaluasi kinerja, menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan lain-lain. Contoh algoritma supervised learning. Dalam contoh algoritma ini dijelaskan menjadi dua, yaitu klasifikasi dan regresi. Yang pertama, klasifikasi: Key-Nairsed Neighbor, Decision Tree, Support Vector Machine, Naive Bayes, Random Forest. Yang regresi: Linear Regression, Polynomial Regression, Super Vector Regression atau SVR. Yang ketiga, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari: email spam detection. Sistem dilatih dengan email yang sudah diberi label spam atau bukan spam. Prediksi harga rumah. Model belajar dari data seperti ukuran rumah, lokasi, jumlah kamar, fitur, dan harga rumah. Label. Pengenalan wajah. Data latih berupa gambar wajah, fitur, dan nama orang. Label. Kesimpulan arti dari supervised learning: sangat berguna saat memiliki banyak data historis yang sudah diberi label, dan kita ingin membangun sistem yang dapat membuat prediksi terhadap data baru berdasarkan pola dari data lama. Unsupervised learning, pembelajaran tak terbimbing, ialah metode pembelajaran mesin di mana data yang digunakan tidak memiliki label. Artinya, tidak ada informasi output yang diberikan untuk setiap input. Model harus menemukan pola, struktur, atau hubungan dalam data secara mandiri. Ciri-ciri unsupervised learning: data tidak berlabel, hanya tersedia data input tanpa jawaban yang benar. Tujuan utama: mencari pola tersembunyi atau struktur data, seperti kelompok clustering, asosiasi, atau dimensi tersembunyi. Tidak ada supervisi, model tidak tahu apa output yang diharapkan sehingga bekerja secara eksploratif. Digunakan untuk eksplorasi data atau pra-pemrosesan. Contoh algoritma unsupervised learning. Dalam contoh algoritma unsupervised learning dijelaskan menjadi 3, yaitu clustering, dimension reduction, association, rule learning. Pengelompokan, yaitu K-means, Herschel clustering, DB-scan. Yang ke B-nya dimensional reduction, yaitu ada principal component analysis, T-scan. Yang ketiga ada a priori dan ECLET. Contoh kasus dalam sehari-hari: segmentasi pelanggan, mengkelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja tanpa tahu sebelumnya siapa pelanggan setia. Deteksi anomali, mendeteksi aktivitas tidak biasa dalam jaringan tanpa label, normal atau berbahaya. Rekomendasi produk, menemukan produk-produk yang sering dibeli bersamaan untuk memberi rekomendasi otomatis. Jadi kesimpulan arti dari supervised learning adalah sangat bermanfaat ketika memiliki banyak data tapi tidak tahu kategori atau jawabannya. Algoritma ini membantu kita menemukan struktur
dan wawasan tersembunyi yang bisa digunakan untuk analisis lanjutan atau pengambilan keputusan. Perbedaan antara supervised learning dan unsupervised learning. Berikut adalah perbedaannya. Label pada data. Supervised learning menggunakan data yang sudah diberi label, artinya setiap data memiliki input dan output yang diketahui. Sedangkan unsupervised learning menggunakan data yang tidak memiliki label. Model tidak tahu mana yang tak benar atau salah, hanya mencoba menemukan pola dalam data. Tujuan dari supervised learning adalah mempelajari hubungan antara input dan output sehingga dapat memprediksi hasil dari data baru. Tujuan dari unsupervised learning adalah menemukan struktur sembunyi atau pola dalam data seperti mengkelompokkan data atau mereduksi dimensi. Contoh tugas. Supervised learning biasanya digunakan untuk tugas klasifikasi seperti menentukan apakah email adalah spam atau tidak, dan regresi seperti memprediksi harga rumah. Unsupervised learning digunakan untuk tugas seperti clustering, mengkelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan, dan reduksi dimensi, menyederhanakan data yang kompleks. Cara kerja. Dalam supervised learning, model dilatih menggunakan pasangan data input dan output yang diketahui. Model akan belajar dari data tersebut agar bisa menebak output dari data baru. Dalam unsupervised learning, model menganalisa data tanpa arahan dan mencoba menemukan pola alami seperti kelompok-kelompok atau keterkaitan antar data. Evaluasi. Supervised learning bisa dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall. Karena hasil yang benar sudah diketahui, supervised learning lebih sulit dievaluasi karena tidak ada jawaban benar yang jelas. Sehingga biasanya digunakan visualisasi atau pengukuran statistik untuk menilai hasilnya. Kesimpulan. Supervised learning dan unsupervised learning adalah dua pendekatan utama dalam machine learning yang tujuannya sama, yaitu membuat sistem yang dapat belajar dari data. Perbedaan utamanya terletak pada ketersediaan label pada data. Supervised learning digunakan saat data memiliki label atau output yang diketahui dan cocok untuk tugas prediksi seperti klasifikasi dan regresi. Sedangkan untuk unsupervised learning digunakan saat data tidak memiliki label dan cocok untuk tugas eksplorasi seperti pengkelompokan clustering dan pencarian pola tersembunyi. Meski berbeda cara kerja, keduanya sama-sama membutuhkan data dalam jumlah besar, melibatkan pelatihan model, serta digunakan secara luas dalam berbagai bidang teknologi dan industri. Memahami keduanya sangat penting dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan. Sekian dari kelompok kami yang beranggotakan Ajam Roid Muslim, saya sendiri Mandala dan Fajar Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.